Aku harus mengembalikan ini. Clyde, jangan lakukan itu. Tapi aku tidak berhak menerima ini. Apa kau serius? Kau tidak masuk sekolah 1 hari demi 1000 hari? Itu tetap mengesankan, Clyde. Kehadiran sempurna, Lincoln. Menurutmu apa artinya? Sebenarnya aku baru tahu bahwa aku Bapak ingin kau menjadi administrator junior Bapak. Tanggung jawabnya cukup banyak. Kau akan mengibarkan bendera setiap hari, membantu Cheryl dengan pekerjaan administrasi, memilih menu makanan kantin, memantau monitor aula, dan membacakan pengumuman pagi. Dan kalau semuanya berjalan dengan baik, mungkin McBride, mungkin suatu hari kau akan duduk di meja ini. Ibu sangat senang kau di sini, Clyde. Lagi pula, Ibu butuh bantuan untuk proyek baru. Digitalisasi seluruh dokumen murid. dokumen murid. Apa itu termasuk catatan kehadiran? Sepertinya begitu, sayang. Lincoln, ada kode butterscotch. Cheryl melakukan digitalisasi catatan sekolah dan dia akan tahu catatan kehadiranmu tidak sempurna. Tepat sekali, tapi aku punya rencana. Aku ikut. Aku akan kembali ke sekolah untuk menghapus dokumenku setelah kepala sekolah dan Cheryl pulang. Aku ikut. Dan aku tahu ini terdengar beresiko. Aku mengerti kalau kau tidak mau terlibat. Aku ikut. Tapi akan sangat berarti jika... Tunggu, kau bilang kau mau ikut? 3 kali. Oh, kau yang terbaik, kawan. Phew, tidak akan ada yang tahu kalau aku berbohong mengenai kehadiranku yang sempurna. Berhasil! Berhasil! Kenapa Norm masih di sini? Menurutmu dia mendengar semua ucapanku? Mungkin tidak. Dia pasti dengar. Dinding aula ini bergema seperti Grand Canyon. Dia akan memberitahu kepala sekolah. Dia akan menginterogasiku dan aku akan hancur seperti kue. Itu yang akan terjadi. Hilang sudah mimpiku yang baru saja kutemukan. Baiklah, tenang dulu, Clyde. Kita harus memastikan Norm tidak memberitahukan siapapun. Dan aku tahu caranya. Toilet sudah bersih. Dan bagaimana denganmu? Sampah sabun dan jamur sudah hampir hilang. Tapi sepertinya baunya tidak akan hilang selamanya. Laut, McBride, apa kalian membersihkannya? Iya, kami pikir kau butuh sedikit bantuan. Wow, aku sangat menghargainya. Aku tidak pernah membersihkan kamar mandi ini sejak banjir bandang di tahun 2012. Sekarang kau tidak perlu membersihkannya. Kau tahu pepatahnya, Norm? Aku membantumu, kau membantuku. Kita berhasil. Sekarang tidak akan ada yang tahu kalau aku berbohong tentang catatan kehadiranku. Menurutmu pelatih Pakoski mendengarku? Mungkin tidak. Dia pasti mendengarnya. Tempat ini menggema seperti Carnegie Hall. Clyde, menurutku. Kita harus pastikan pelatih tidak membocorkannya. Dan aku tahu caranya. Laut, McBride, apa yang kalian lakukan di bawah kapalku? Hanya membersihkan kerang-kerang untukmu, pelatih. Harus menjaga kapalmu dalam keadaan terbaik. Untuk apa kalian melakukannya? Ya, kau tahu pepatahnya, pelatih. Aku membantumu, kau membantuku. Menurutku kau kehabisan oksigen di bawah sana, McBride. Ibu, aku sudah membersihkan seluruh kerang dari kapal. Boleh aku menerima uang sakuku? Phew, hampir saja. Kalau pelatih mengatakan pada kepala sekolah aku berbohong tentang kehadiranku, tamat riwayatku. Apa Suster Patty mendengar ucapanku tentang catatan kehadiranku? Untuk apa kau bertanya pada aku? Dia pasti mendengarnya. Angin danau membisikkan suaraku yang merdu. Kita harus memastikan Suster Patty tidak membocorkannya. Dan aku tahu persis caranya. Clyde McBride adalah pembohong besar. Kau tahu kehadiranku tidak sempurna. Begitu juga dengan karakterku. Aku tidak pantas menjadi administrator junior atau calon kepala sekolah. Oleh karena itu, aku mengundurkan diri dari posisiku yang sekarang. McBride, seseorang menirumu dan bicara di pengeras suara. Tidak, Pak. Itu memang aku. Aku tidak jujur pada Bapak. Sebenarnya aku bolos sekolah 1 kali. Aku minta maaf soal ini. Tunggu dulu, muridku, sayang. Kau tidak pernah bolos sekolah? Iya, pernah. 5 April 2012 tertulis di jurnalku. Tidak ada yang masuk sekolah hari itu, sayang. Itu saat banjir bandang tahun 2012. Sekolah ditutup karena toilet rusak. Norm sang petugas kebersihan memutuskan untuk cuti. Jadi catatan kehadiranku ternyata memang sempurna. Sempurna seperti puding plum buatan ibuku di pagi hari saat Natal. Baik, kita harus buat bunyi ketiak selama King of the Rings. Juga sendawa soda. Tidak apa-apa, ini pasti berhasil. Clyde, Seladanya di depan dan tomatnya berusaha mengejar.
Luen, aku suka humor observasional anehmu. Ya, terima kasih banyak sobat. Beri tepuk tangan untuk house band. Wow, Luna, gaya rockmu menggerakkan hati dan juga kakiku. Salam, kawan. Terima kasih sudah berhenti mengganggu, Clyde. Kami punya malam yang panjang. Sudah semenit kita mundur dari jadwal. Tapi bisa diatasi jika kita lewati bagian popcorn. Tidak apa-apa. Ayahku bilang kadar kolesterolku harus dikurangi. Awas! Hat, aku dapat. Bagus, Clyde. Teruskan. Aku pikir krim wajah baruku sebabkan gatal-gatal. Bisakah orang lain mencobanya dulu? Oh, Cloud. Sempurna. Namaku Clyde. Ini tidak mengandung kacang, bukan? Waktunya belajar gelombang otak Jumat malam. Mata pelajaran baru. Menari, menari, dasar payah. Menakjubkan! Ada yang lolos. Oh, El Diablo menyukaimu. Semuanya cukup. Jangan ganggu Clyde. Kami punya jadwal. Tenanglah, tidak apa-apa, Lincoln. Kita bisa berkumpul dengan mereka. Apa? Tidak. Aku sudah bosan melihat mereka. Acara ini harusnya jadi malam kita. Waktunya mengubah putri. Aku butuh kodok untuk berubah menjadi putri cantik. Oh, aku dapat calonnya. Clyde, ayo. Kita harus mulai. Hei, dia kodokku. Aku benci mengecewakannya, Lincoln. Mulai filmnya, dan aku bergabung. Apa kau bercanda? Aku tidak percaya kau lebih suka bermain dengan saudari payahku. Hei! Daripada lakukan hal yang kurencanakan. Kau telah merusak acara ini, Clyde. Ini tidak mungkin dilakukan. Aku ragu bisa menjentikan Upil. Tapi, Lincoln, kita masih bisa bersenang-senang dengan lainnya. Apa kau tahu? Lupakan saja semua rencana kita. Acara menginap ini dibatalkan. Terima kasih sudah datang, Arti. Aku ingin kau tahu pilihan pertama untuk menginap. Hei, aku melakukan latihan pemakaman dan butuh mayat. Apa yang kau rasakan soal ruang tertutup? Baik, mungkin tidak semua orang bisa menangani rumah laut. Tapi akhirnya aku menemukan kandidat yang tepat. Dia tinggal di antara jalan bebas, hambatan, dan sirkus. Zack, temanku, siap untuk malam ini? Oh, tentu saja tidak. Hah, itu sangat mengejutkanku. Apa tidak ada yang bisa menangani rumah ini? Clyde, tentu saja. Bukan saja menanganinya, dia menyukainya. Little Boss Sleep, ini salam berjack. Kau dengar aku? Wow, dia pasti sangat marah. Apa aku sangat menyebalkan? Oh, siapa yang peduli? Clyde, kau masih di sini? Maaf, Lincoln. Aku tahu kau ingin aku pergi, tapi aku pingsan. Tidak, Clyde. Aku ingin kau tetap di sini. Aku baru saja dari rumahmu meminta maaf pada seseorang. Oh, itu pasti boneka hewanku. Boneka-boneka itu menemaniku di malam hari. Benar, karena kau anak tunggal. Tidak heran kau suka bermain dengan semua saudariku. Ya, terkadang rumahku sangat sepi. Kawan, kisahmu menggerakkan hati dan jariku. Bagaimana kalau kita mulai lagi acara menginapnya? Sungguh? Ya, tentu saja. Dan yang kali ini kita lakukan yang kau inginkan. Jadi, ini tempat pertama aku melihat hantu. Clyde, aku menemukan sesuatu di sini. Ini lebih menjijikan dari yang kuduga. Luar biasa. Apa itu? Residu ektoplasma. Lendir hantu. Aku akan ambil untuk dipelajari. Kita harus pergi.
Jadi dia lakukan pahat untuk dapatkan bogi, lalu aku bilang pukul dengan ujungnya dan gunakan sisanya. Aman. Bisakah kau simpan itu? Ada banyak orang di sini. Ini tempat di mana hantu itu menggangguku. Yang aku dapat hanya lilin lantai dan... Oh, seseorang menginjak sesuatu. Bukti spektral sudah sangat jelas telah dihapus. Kita harus membuat ulang pola percikan untuk melihat jenis hantu apa yang kita hadapi. Apa itu memercikmu seperti ini? Atau lebih seperti ini? Tidak, keduanya. Itu tidak melempar minuman padaku. Atau mungkin lebih seperti ini. Ups, maaf. Kami baru saja mau pergi. Teman-teman ingat, ini perpustakaan. Jadi aku ingin kalian jangan berisik. Baik. Hei, apa aku bilang barusan? Shh. Hei lagi. Ini tempat hantu mulai melemparkan buku ke arahku. Ya, seperti itu. Aku akan menyelamatkanmu, Lori. Jangan tembak aku, Clyde. Tembak hantunya. Itu dia. Kau akan kutangkap, hantu. Siap, bidik. Itu ada di non fiksi. Sekarang di biografi. Itu menuju bagian percintaan. Tidak, tunggu. Itu kembali. Itu luar biasa. Oh, hantunya melarikan diri. Ikuti dia. Maafkan aku. Mungkin ini akan membantu. Harus pergi. Ini serius? Harus pergi ke hutan yang gelap dan menyeramkan? Ini, Lori. Jubah perlindungan roh ini akan membuatmu aman. Ini hanya jaket Ark. Oh, baiklah. Itu layak dicoba. Aku rasa itu akan berkomunikasi dengan kita. Akan kugunakan penerjemah roh. Jangan lupa untuk nonton. Itu tidak mungkin benar. Kurangi bicara. Lebih banyak menembak. Siap. Bidik. Baterai kita pasti habis. Cukup. Dengar, hantu. Jangan ganggu kakakku lagi. Kau membuatnya ketakutan. Ini sangat kacau dan harusnya kau punya perasaan sedikit. Itu berhasil. Hantu itu menanggapi rasa malu dan bersalah. Sama sepertiku. Jangan ganggu Lori. Jangan ganggu Lori. Jangan ganggu Lori. Jangan ganggu Lori. Kita berhasil. Kita mengusir hantu itu. Oh, terima kasih. Sudah kuduga kau bisa, Clyde. Lincoln, aku meragukanmu tapi ternyata aku berhasil. Terima kasih. Aku rasa. Akhirnya aku bisa fokus untuk siap-siap menghadapi turnamen. Hei, dari mana kau dapat kue itu? Ada di sekuku. Jadi di sana aku menaruhnya. Hei semuanya, lihat pakaian baruku. Ini sempurna untuk musim gugur dan melompat beraksi. Ikat pinggang ini sangat 90-an. 11 hati. Wildcard melarikan diri. Henry, ayo memancing. Sang Royal Flash. Aku lihat taruhanmu dan aku naikkan. Sang Badut. Willy, kenapa kau selalu saja bermain curang? Karena hanya itu cara menyapu bersih. Jadi kurasa saatnya aku ke penjara. Tamat. Sangat keren. Dari mana kau dapat ide semua gadis super hebat itu? Dari saudariku, mereka selalu mendukungku. Kecuali Lola, kau tidak boleh lengah terhadap Lola. Jadi kalau kalian memenangkan kontes, mereka akan menjadikan ini komik SCV sungguhan. Dan kami akan bertemu pembuatnya, Bilbak. Bilbak. Aku rasa komikmu pasti akan menang. Sudah pasti. Tentu. Lord McBride, waktu sekolah khusus untuk belajar, bukan membuat coretan fantasi. Sampah ini jadi milikku sekarang. Tapi kepala sekolah Huggins, jangan ambil
komik kami. Oh, kini kau melawan padaku. Hukuman hari ini hingga pukul 5. Tapi kami harus ke kantor pos sebelum pukul 4. Itu tenggat waktu kontes. Oh, aku tidak tahu itu. Akan kukembalikan pada kalian, atau tidak? Ada tugas untuk tangan kalian yang suka mencoret-coret. Bersihkan penghapus. Tapi kita bukan penjahat. Kita hanya membuat komik. Kita akan merebutnya kembali. Astaga, dia mengunci kita dari luar. Baiklah, rencana kedua. Kita runcingkan sejumlah pensil, lalu gali jalan keluar. Tahu, kubuka kuncinya. Bukannya idemu tidak hebat. Lola, kenapa kau membantu kami? Kami dengar tentang Huggins yang menyita komikmu. Di mana aku berperan sebagai Ratu Wajik dan aku sebagai Royal Flush. Kau pikir kami biarkan kepala sekolah mengambil kesempatan kami untuk terkenal? Bagus. Kita harus cari cara menyelinap ke kantor Huggins dan mengambil komik kita. Mungkin kita gunakan pensilmu? Lupakan itu. Ayo naik. Sudah kucoba, kawan. Kita harus cari cara agar Huggins keluar dari sana. Itu sudah diurus. Kepala sekolah Huggins! Kepala sekolah Huggins! Ada masalah di ruang olahraga. Segera aku tangani. Sekarang kita alihkan perhatian Cheryl. Itu sudah diurus. Halo, Cheryl. Aku sudah memeriksa anggaran sekolah kita. Dan di sana, aku menemukan banyak sekali kasus pemborosan. Itu sangat lucu, sayang. Tapi aku yakin semua sudah diatur. Pertama, 2 lusin mawar segar untuk dirimu sendiri pada hari sekretaris. Buat stereokopi, sayang. Ini akan cukup lama. Ayolah, di mana komiknya? Di sana. Masalah selesai, Cheryl. Kelelawar disingkirkan dan pelatih sudah istirahat nyaman setelah disuntik rabies. Aku akan pulang sekarang. Kau bisa izinkan Laut dan McBride pulang pukul 5. Tapi hanya jika penghapusnya sudah bersih. Oh tidak, Huggins membawa komik kita pulang. Bahkan, kita belum selesai membersihkan penghapusnya. Huggins pergi. Nona, jika aku bisa, Nona. Aku melihat komiknya. Ya. Minggir, Nyonya. Oh, apa aku terlalu lambat untukmu? Semuanya, kita akan kehilangan dia. Tenang, dia tidak akan bisa menyelinap. Masih ada 5 menit untuk membawanya ke kantor pos. Kita harus mulai bisnis cookies. Kita akan jadi Raja Cookies Royal Woods. Cookies untuk semuanya. Tuan McBride, Tuan Laut, segera ke ruang pencicipan. Rasa baru mana yang harus kita keluarkan? Karamel renyah, lapis mocha, pusaran marshmallow, semuanya! Maaf, Tuan McBride dan Tuan Laut, tapi kita kehabisan ruangan untuk semua uang yang dihasilkan. Itu pasti sempurna. Kita punya semua yang dibutuhkan. Kau pembuat cookies jenius. Dan kau ahli membuat orang membeli barang. Seperti kaos ini. Aku tidak menyangka akan memakainya. Sekarang cepat keluar dan mulai menerima pesanan. Iya! Tapi apa sebaiknya kita membuat proyek sejarah lebih dulu? PR bisa menunggu. Saat kita menjadi Raja Cookies di Royal Woods, akankah ada yang peduli apa kita sudah buat proyek sejarah? Proyek sejarah apa? Ayo kita lakukan! Siapa sebaiknya aku belikan dia mawar? Oh, wow, itu sudah kuno. Untuk perayaan ini, kenapa tidak memberinya yang dia inginkan? Cookies! Ini, cicipi rasanya. Ini sangat lezat. Oh, aku mau 2 lusin. Bagus, kami minta informasimu. Berhenti mencuri pelangganku. Hai kalian, sedang apa di latihan sepak bolaku?
Butuh aku membuka toplesnya? Sebenarnya, kami pikir Timo mungkin ingin memesan cookies. Yang benar saja. Seorang atlet tidak boleh makan gula. Sebenarnya ini terbuat dari saus apel tanpa pemanis, gandum, dan bumbu kacang berprotein tinggi. Wow, kami pesan 6 lusin untuk pertandingan berikutnya melawan Fan Valley. Sepertinya kau sibuk sekali, Tuan Long. Bagaimana kalau kami membuat hidangan penutupnya? Kipas angin menyebalkan. Omong-omong, cookies ini sangatlah lezat. Kita sepakat. Menjalankan bisnis adalah tanggung jawab yang besar. Kalian mau sedikit nasihat? Tidak semuanya mudah. Terima kasih ya, tapi kami sudah siap. Kami dapat petunjuk tentang potensi penjualan lainnya. Selamat bergembira. Ya ampun. Catherine Mulligan melaporkan langsung dari Sunset Canyon di mana terjadi kekacauan. Penyebabnya dispenser puding yang tersumbat. Jangan takut para lansia. Kami punya solusi untuk masalah puding kalian. Cookies! Enak sekali. Ini sangat fantastis. Sepertinya kita punya cerita baru. Cookies yang lezat ini. Itu benar, Catherine. Kami adalah perusahaan cookies Clinton Macau. Dan kami siap menerima pesanan. Sekarang siapa dari kalian yang punya sentuhan lembut? Hai teman-teman, lihat ban berjalan yang kubuat. Aku rasa itu akan membuat semuanya jadi lebih cepat. Itu terbuat dari treadmill yang dibuang orang tuaku. Lihat, kita bisa membuat jalur produksi dan... Jangan! Selamatkan cookiesnya. Awas! Soda cookies, gandum, kayu manis, cepat! Tanganku kram! Sudah, yang terakhir, kita berhasil. Ini cookies untuk perayaanmu, Pak. Maaf, cookiesnya terlihat buruk. Kami bawakan ini sebagai cadangan. Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Kami juga perbaiki mesin pudingnya. Ini akan menyumbatnya. Itu adalah gigi palsu Scott. Kau tidak bisa membuktikannya. Aku mengerti anak-anak. Ini sungguh di luar kemampuan kalian. Ya, ayah benar. Kami pikir kami akan jadi raja cookies di Royal Woods. Tapi ada banyak hal untuk menjalankan bisnis yang tidak kami tahu. Mengatur pegawai, melacak persediaan, dan mengatur sapi perah. Tenang saja. Masih banyak waktu untuk mempelajarinya saat kalian menjadi dewasa. Lagi pula, nikmatilah masa anak-anak saat selagi bisa. Tentu saja. Dah, Tuan Long. Dah, ayah. Sampai nanti. Wah! Zombie itu seolah-olah menuju ke arah kita. Aku tahu. Itu layar sentuh LED 2160 pixel. Boleh aku mencobanya? Ya, tentu. Wow, ini memang dibuat untukku. Itu pegangan gabus memori. Bentuknya disesuaikan dengan tangan pemain. Whoops, ada noda minyak. Tidak bisa kupercaya, kau punya Super Snap 95. Padahal berminggu-minggu sudah habis. Ya, nenekku Gil memenangkannya saat bingo. Tapi dia mengira ini timbangan kertas. Permainan selesai. Ya, permainan selesai. Boleh aku main lagi? Oh, tentu. Aku lebih suka kau menaruhnya di tempatnya dan melihatnya dari jauh. Tapi, silakan saja. Aku pikir kau sudah merencanakan akhir pekanmu. Ya, sebenarnya aku hanya boleh memainkan ini sampai pukul 23.59. Besok hari Minggu bebas teknologi. Ini peraturan baru di rumah McBride. Menurut ayahku, harus ada 1 hari kita bebas teknologi. Aku rasa itu cocok dengan Senin bebas daging dan Rabu bebas gandum. Permainan selesai. Astaga, kau tahu Clyde? Karena besok hari bebas teknologi, boleh kupinjam snapmu? Maksudmu dibawa ke rumahmu? Selama kau tidak keberatan. Apa itu sebenarnya? Berikan padaku. Permainan selesai. Baiklah Clyde, kau tahu kau tidak suka ini. Katakan yang sebenarnya. Kau tidak mau mainan itu dipinjam. Tentu saja kau boleh meminjamnya.
Akan kubawakan besok. Terima kasih, kawan. Astaga, Clyde, apa-apaan itu tadi? Apa kau tahu, Clyde? Kau tidak jadi meminjam konsol game ini? Tidak apa-apa, terkadang itu terjadi. Bukan, mungkin aku jarang mengatakannya. Tapi aku beruntung punya sobat yang bersedia meminjamkan barang-barangnya. Permainan selesai. Benar, aku memang suka meminjamkan barang-barangku. Dialogi, tak menyesal sama sekali. Aku akan minta maaf pada Lisa nanti. Membuat adonan. Ingatlah, lemparkan. Perhatikan baik-baik, nak. Rahasia tepian pizza yang enak adalah rongga. Jangan ragu untuk melempar adonannya. Oke, mungkin rongganya terlalu besar. Jangan sentuh pizza itu, Rose. Wow. Anak-anak, makan malam. Oh tidak. Oke, Clyde, tunggulah sampai semua selesai makan. Sebenarnya ini tidak terlalu buruk. Di bawah sini rasanya cukup nyaman. Wow, aku salut pada yang memasak. Hey Charles, kau anjing pintar. Mau camilan? Ayo Charles, makanlah. Charles, tidak. Aku tidak suka sosis. Ayo, makanlah ini. Charles, kenapa kau marah? Clyde, kenapa kau ada di bawah meja? Lincoln, kau mengajak temanmu untuk makan malam dan tidak memberinya kursi? Itu jahat. Aku tidak mengajaknya. Itu lebih jahat lagi. Sudah jelas dia lapar. Clyde, ada apa? Lincoln, bisakah kita bicara sebentar? Berdua saja. Ada apa, Clyde? Jadi, aku mengikutimu seharian ini karena aku mencemaskan Snapku. Sebenarnya aku tidak ingin meminjamkan itu padamu. Oh, masalah. Marah. Bisa kalian bersikap dewasa? Tapi kau sendiri berbicara berdua di bawah meja makan. Ayo, Clyde. Kenapa kau tidak mau meminjamkan Snap itu? Aku takut sesuatu akan terjadi padanya. Aku sangat berhati-hati soal barang-barangku. Sedangkan kau kurang berhati-hati. Lalu saudaramu ada 10 dan... Clyde, kalau itu yang kau rasakan, kenapa tidak bilang padaku? Aku takut kau akan tersinggung dan persahabatan kita akan berakhir. Lalu aku akan menjalani hidup sendirian dan menjadi orang kesepian yang hanya bicara dengan kucing. Astaga, ini terjadi lagi. Clyde, itu konyol. Mungkin aku agak tersinggung, tapi aku akan mengerti. Aku tahu aku tidak berhati-hati dengan barang seperti dirimu. Semua juga tidak. Benar juga. Jadi, kita tetap berteman? Tentu saja masih. Terima kasih sudah mengerti. Aku janji akan lebih jujur lain kali. Kau memberiku banyak bahan pembicaraan untuk kami terapi. Ambil Snapmu kembali. Terima kasih kawan. Mungkin sebaiknya aku pulang.